adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya. Balik lagi dengan Kak Lani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak Lani berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Tetapi tidak lupa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Joshua. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, tidak lupa untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau menyerahkan kepada Tuhan ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Ingat ya, sebelum memulai segala sesuatu, kita harus selalu berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan menyertai kita dimanapun, kapanpun kita berada. Oke, sekarang siapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih karena Engkau mau menjaga dan melindungi kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Kiranya Engkau memberkati kami, pribadi lepas pribadi, agar apa yang kami dengarkan bisa kami mengerti dan bisa kami praktekkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Joshua mau mengajak adik-adik sekalian untuk memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yeay, thank you Kak Joshua sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Joshua dimanapun Kak Joshua berada. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita kita hari ini, Kalani mau bertanya dulu nih. Kira-kira adik-adik di rumah sudah dipraktekin gak nih cerita kita di minggu lalu? Jangan-jangan ada nih yang cuma mendengarkan doang? Enggak, tapi Kalani percaya adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan pasti sudah mempraktekannya. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi nih adik-adik. Tapi kira-kira tema kita hari ini apa ya? Tema kita hari ini adalah jangan takut. Tema ini Kalani ambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Adik-adik, siapa nih yang tidak pernah merasa takut? Kalani sih yakin pasti semua pernah merasa takut.
Kak Lani juga pernah loh adik-adik merasa takut. Kak Lani pernah merasa takut karena Kak Lani ditinggalkan sendiri di rumah. Terus Kak Lani juga pernah merasa takut karena Kak Lani sudah berbohong kepada papi mami. Adik-adik di rumah juga pasti pernah kan merasa takut. Mungkin ada yang takut ke kamar mandi sendirian. Atau ada juga yang takut ketika mati lampu. Atau ada juga yang takut ketika ada orang yang sedang marah-marah. Nah, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut, entah apapun penyebabnya. Tetapi, boleh gak sih kita takut kepada manusia? Atau, bolehkah kita takut kepada setan? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar nih, apakah kita boleh takut atau tidak? Tema kita hari ini kan diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7 yang isinya seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan juga ketertiban. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi kita masih boleh takut gak nih? No ya, kita gak boleh takut lagi. Nah adik-adik, mungkin adik-adik pernah mendengar cerita seperti ini. Di suatu desa nih, ada anak-anak yang semangat banget untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka senang berdoa, mereka senang membaca Alkitab, mereka senang memuji dan menari-nari untuk menyembah Tuhan. Tetapi pada suatu hari nih adik-adik, tiba-tiba ada perintah atau larangan bahwa mereka sudah tidak boleh lagi beribadah. Kalau ada yang beribadah nih, maka mereka akan dikasih hukuman. Adik-adik udah pernah dengar belum cerita seperti itu? Nah adik-adik, di minggu lalu Kak Lani juga pernah bilang nih, tantangan-tantangan apa saja yang biasanya terjadi kepada kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Tapi emang bener Kak, ada yang larang kita untuk memuji dan menyembah Tuhan? Tentu saja adik-adik, iblis bisa pakai siapa saja untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Iblis bisa pakai siapa saja untuk membuat kita tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak ibadah sekolah minggu. Iblis bisa pakai siapa saja, baik itu orang terdekat kita ataupun orang yang tidak kita kenal. Tetapi nih adik-adik, hari ini Tuhan Yesus bilang kepada kita gak perlu takut kepada orang-orang yang mau membuat kita jauh daripada Tuhan. Tidak perlu takut kepada orang yang mau membuat kita tidak ibadah, tidak berdoa, tidak memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kita harus berani melawan nih. Kalau misalnya nih ada orang yang melarang kita untuk beribadah, udahlah hari ini gak usah ibadah dulu, ntar minggu depan aja. Hari ini kita mau acara dulu. Atau enggak nih, ada juga yang udahlah gak usah aja lah, hari ini ibadah dulu, kita mau berenang, atau kita mau nonton film, atau kita mau bikin apa seperti itu. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, kita harus lebih berani dong. Kita harus bilang, oh no, aku harus ibadah dulu nih. Kita harus berani, kita gak boleh takut. Karena roh yang ada di dalam kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan.
Tetapi nih adik-adik, selain kita harus berani, kita harus menjadi kuat, kita juga harus memiliki kasih seperti yang Tuhan Yesus katakan. Roh yang ada dalam kita itu membangkitkan kasih. Jadi ketika ada orang yang melarang kita untuk beribadah, berdoa, memuji menyembah Tuhan, kita gak boleh marah lalu membenci orang tersebut. Tetapi apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus tetap mengasihi orang itu. Kita menjelaskan dengan baik, misalnya Kak atau Om, Tante, Papi, Mami, atau teman-teman kita harus ngomong nih, maaf ya, saya tidak mau meninggalkan ibadah saya. Saya akan beribadah terlebih dahulu, nanti setelah itu baru saya akan ikut bersama dengan kalian semuanya. Kita harus bisa berani untuk bilang seperti itu dengan baik-baik. Jangan marah-marah, gak mau, pokoknya aku mau ibadah dulu. Kalian semua nih orang jahat, kenapa kalian melarang saya untuk ibadah? Tidak boleh seperti itu. Selain itu, Tuhan Yesus juga bilang kita harus tertib. Tertib dalam artian seperti apa sih? Pertama, kita harus konsisten nih kalau mau ibadah. Jangan kerasak-kerusuk, jangan heboh sendiri. Kita harus fokus. Kita harus tertib mendengarkan firman Tuhan. Kalau beribadah online, misalnya ada teman-teman di sekitar kita, kita harus duduk dengan manis, jangan sampai mengganggu teman-teman di sebelah kita. Kalau kita ibadahnya onsite atau bersama teman-teman di gereja nih, pada saat memuji dan menyembah Tuhan, dorong kiri, dorong kanan. No, itu gak boleh dong, ya kan? Kita harus tertib. Oke, karena kita dikasih roh atau di dalam kita, roh itu roh yang membuat kita tertib. Bukan roh yang buat kita dorong orang, marah-marah sama orang. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita seperti itu, jadi kita harus belajar. Kalau ada orang nih yang melarang kita atau memarahi kita atau membuat kita jauh daripada Tuhan, kita gak boleh langsung nurut aja. Kita harus apa? Berani untuk berkata no, saya mau beribadah dulu. Tentunya dengan cara yang baik dan juga jangan lupa harus tertib. Nah adik-adik, ingat jangan takut. Dikit-dikit takut, tapi kita harus berani. Dan juga kita harus terus memiliki kasih dalam kehidupan kita. Oke, itu dia ya yang bisa kita pelajari hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Kak Lani mau mengingatkan dulu nih untuk adik-adik di rumah. Untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe. Pencet tombol loncengnya agar ada notifikasi ketika Kak Lani memposting video baru. Dan juga jangan lupa pencet tombol like-nya, share kepada teman-teman, agar banyak teman-teman yang diberkati sama seperti adik-adik diberkati. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita dari awal hingga akhirnya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita siap-siap untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Engkau memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, bukan roh ketakutan. Oleh sebab itu kami mau belajar Tuhan, kami gak mau takut lagi, baik itu takut kepada manusia dan juga takut kepada setan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu, untuk perlindungan-Mu. Sekarang kami akan selesai beribadah. Berkati kami pribadi lepas pribadi, agar apa yang kami dengar tidak hanya didengarkan tetapi juga dipraktekkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.